Waalaikumsalam. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Ayo silakan duduk. Nah, kita bincang-bincang sebentar ya. Bu Guru tadi memperhatikan Nagita di dalam kelas. Waktu pelajaran, Nagita tiduran ya? Bu Guru sedang memberikan pelajaran, kamu tertidur. Ketika Bu Guru bertanya, kamu bingung dan tidak bisa menjawab pertanyaan Bu Guru. Kenapa, Nak? Ya, Bu, saya lelah, capek, jadi mengantuk. Saya kemudian menundukkan kepala di meja dan setelah itu saya tidak tahu lagi, ternyata saya tertidur dan dibangunkan Bu Guru. Setelah itu, apa yang kamu lakukan? Karena saya berat sekali untuk membuka mata, jadi saya keluar kelas, Bu. Kemudian saya ke kamar mandi untuk mencuci muka supaya segar. Ya, tidak apa-apa. Di sini kita akan mencari solusinya untuk menyelesaikan masalah kamu. Sekarang, kamu pasti punya alasan mengapa tadi sampai tertidur di dalam kelas. Saya merasa lelah, Bu, dan mengantuk. Semalam saya begadang main HP, scroll-scroll TikTok sampai larut malam. Saya tidur sekitar jam 1 malam. Rasanya baru memejamkan mata sudah dibangunkan ibu saya untuk berangkat sekolah. Padahal saya sedang bermimpi indah. Akhirnya saya bangun dan berangkat sekolah meskipun jalan saya sempoyongan karena masih mengantuk. Oh, begitu. Mengantuk itu hal yang manusiawi. Semua orang akan melakukan hal yang sama seperti kamu. Bu Guru pun akan sama. Kalau Bu Guru ngantuk, pasti tertidur. Memang ngantuk paling enak ya tidur. Tapi tidur di dalam kelas itu baik apa tidak? Tidak, Bu. Kamu masih ingat tidak keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama-sama di kelas? Masih, Bu. Kalau kamu masih ingat, coba sebutkan keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama-sama. Berdoa sebelum dan sesudah pelajaran, saling menghormati dan menghargai orang lain. Saat guru sedang menjelaskan harus diperhatikan serta tidak membuli teman. Jadi, apakah perbuatan kamu tadi sesuai dengan keyakinan kelasmu? Tidak, Bu. Lalu, keyakinan kelas yang mana yang tidak sesuai? Saya sebenarnya menghormati orang lain dan akan memperhatikan guru ketika guru sedang menjelaskan. Tapi karena saat itu saya capek dan lelah sehingga mengantuk dan tertidur. Jadi saya tidak tahu kalau guru sedang menjelaskan sehingga saya tidak memperhatikan dan tidak menunjukkan sikap itu. Bu Guru tahu, dengan tidur kamu bisa memperoleh rasa senang. Rasa ngantuknya bisa hilang setelah tidur. Tapi kamu tahu kalau tidur di waktu jam pelajaran itu tidak baik. Sekarang, langkah apa saja yang bisa kamu lakukan supaya kamu tidak tidur lagi saat jam pelajaran? Pertama, saya minta maaf ya, Bu, karena saya sudah tiduran di kelas. Kedua, saya tidak akan tidur larut malam lagi. Dan yang ketiga, saya akan membuat jadwal untuk mengatur waktu saya di rumah. Kapan waktunya saya belajar, kapan waktunya bermain, dan akan mengurangi main HP. Karena saya sudah kelas 6, saya harus mengatur jadwal di rumah saya agar saya dapat lulus sekolah dan menjadi orang sukses. Bagus, Bu Guru apresiasi untuk tanggung jawab kamu. Kamu ingin menjadi orang yang sukses, bukan? Ya, Bu, saya ingin sukses agar dapat membahagiakan orang tua saya dan dapat menggapai cita-cita saya. Oleh karena itu, mari kita sama-sama melakukan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama-sama untuk mencapai kesuksesan. Dan jangan diulangi lagi ya perbuatan seperti itu. Terima kasih. Sama-sama.
Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Tak. Sudah sarapan, Tak? Sudah, Bu. Kemarin Bu Guru tidak bertemu Nagita karena Bu Guru ada kegiatan di luar sekolah. Bu Guru mendengar kalau Nagita bertengkar. Apa benar? Ya, Bu, benar. Dengan siapa, Tak? Dengan Faris, Bu. Kenapa sampai bertengkar seperti itu? Karena Farisnya duluan, Bu. Saya jengkel dan marah, Bu. Masa main kapal-kapalan pakai kertas mengenai saya terus? Sengaja gitu, Bu. Terus sampai dilempar-lempar kertasnya ke saya. Ngata-ngatain saya caper gitu, Bu. Oh, begitu. Kemudian, apa yang kamu lakukan ke Faris selanjutnya? Coba kamu ceritakan alasannya. Ya, Bu, saya marah, Bu. Saya kesal dan saya langsung ngatain Faris, Bu. Saya bilang ke Faris, apaan sih caper-caper? Kamu tuh yang suka caper. Terus Farisnya malah ngata-ngatain nyebut nama bapak saya. Bilang bapak saya tukang becak lah. Katanya Farisnya tukang becak aja belagu. Sambil ngeledek beca Pak Asep sini. Kayak gitu, sambil tertawa menghina bapak saya. Saya marah, Bu, kesal sekali. Bapak saya kan tidak salah, Bu. Malah mengejek bapak saya. Itu kan sama saja menghina. Saya sakit hati lah dihina. Saya yang lagi duduk marah emosi jadinya. Saya bangun dan mendobrak meja sampai mejanya jatuh berantakan. Dan yang lain malah pada maju. Akhirnya kami bertengkar. Oh, begitu ya. Ya, wajarlah. Bu Guru dan mungkin yang lainnya juga sama akan merasa sakit hati seperti kamu kalau ada yang mengejek apalagi mengata-ngatai pakai nama bapaknya. Bu Guru menghargai tindakan kamu. Untung kamu tidak gegabah dengan tindakan lainnya, hanya mendobrak meja saja. Ya, Bu, untung saya masih bersabar dan hanya mendobrak meja saja. Ya, kamu tetap sabar menghadapinya. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi ya. Iya. Sekarang kita pikirkan, apakah tindakan kamu yang sampai mendobrak meja itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Bu. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Saling menghormati antar teman. Iya, betul. Menurut kamu, saling menghormati antar teman itu penting tidak untuk kamu? Penting, Bu. Baiklah, sesama teman harus saling menghormati dan menghargai. Terus, bagaimana dengan keyakinan kamu dalam menghadapi masalah ini? Saya akan memulai dari diri saya sendiri untuk mengatur emosi saya agar lebih bersabar dan mengatur jeda waktu sejenak untuk memikirkan langkah selanjutnya. Baik sekali. Kira-kira kamu bersedia tidak untuk memperbaiki masalah ini? Saya bersedia, Bu. Saya tidak akan mengulanginya lagi. Saya akan meminta maaf, bersabar dan menahan diri, serta bertanggung jawab atas keributan yang terjadi di kelas. Dan juga akan mengajak teman-teman untuk saling menghormati dan menghargai orang lain, sehingga kelas akan menjadi aman dan nyaman tanpa keributan. Bagus, Tak. Kamu harus mengindahkan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Sekarang, kamu harus meminta maaf ke Faris. Kamu sekarang hampiri Farisnya ya. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nagita, murid kelas 6. Setelah saya diajak oleh Bu Kurni untuk melakukan praktik segitiga restitusi, saya merasa senang dan bangga memperoleh pengetahuan dan pengalaman baru. Bagaimana bersikap dan bertindak, bagaimana memperbaiki sikap yang bertanggung jawab. Saya menjadi mengerti bahwa setiap perbuatan harus dipertanggungjawabkan. Saya yakin apabila kita bertanggung jawab dengan jujur terhadap masalah kita, pasti ada solusinya.
Penyelesaian suatu masalah tidak harus dengan kekerasan dan menciptakan suasana lingkungan yang aman dan nyaman. Tanpa keributan itu harus dimulai dari diri sendiri dengan sabar dan berusaha menahan diri untuk jeda waktu berpikir sejenak. Saya sadar bahwa menghargai diri dan orang lain itu sangat penting.